Izin Bu, ada berapa partai tadi Bu mempertegas ini? Oke. Hari ini kita melaksanakan kirap pemilu 2024 dalam rangka pengenalan peserta pemilu ke masyarakat. Ini diikuti alhamdulillah 18 partai politik diikuti semuanya dan ditambah dengan stakeholder terutama Bawaslu, kemudian Kominfo dan sebagainya terikat dengan KPU. Artinya semua partai politik ikut berpartisipasi dan kita memang sejak awal sudah berkoordinasi untuk mengimbau kepada seluruh partai politik untuk ikut peserta pemilu itu untuk ikut serta gitu ya untuk kirap pemilu 2024. Jadi ini hanya sosialisasi Bu. Sifatnya sosialisasi, makanya kemarin teman-teman partai politik nanya boleh nggak kami memampang lambang partai politik, nama politik boleh karena ini diselenggarakan resmi oleh KPU. Ini sifatnya sosialisasi, silahkan mendesain mobilnya masing-masing dengan lambang-lambang partai politiknya masing-masing. Sampai sejauh ini bagaimana Bu generasi pemilih pemula nih untuk melihat dampak dari yang sudah dilakukan oleh KPU ini? Pemilih pemula harapan kami dengan kondisi seperti ini dan di sisi lain juga kami gencar sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Harap kami akan mengawal pemilih pemula sampai 2024 karena memang pemilihnya itu hampir 4.000-an lebih ya untuk pemilih pemula untuk Kota Palangkaraya. Jadi bertanya Bu, dari KPU sendiri apakah ada peraturan dari partai sendiri? Itu kalau ini kemarin atas hasil koordinasi kita memang sebelum pelaksanaan mengundang teman-teman partai politik berkoordinasi memberikan kesepakatan. Misalnya ya mobil itu tidak boleh lebih dari 2. Itu sudah kita sepakati saat rapat kemarin. Mengapa? Kita memperlakukan adil dan merata ke semua partai politik. Kemudian apakah boleh mendesain mobil, silakan didesain dengan lambang dan nomor partai politik masing-masing. Artinya kesepakatan itu sudah kita miliki pas ketika koordinasi kemarin. Izin bertanya lagi Bu, setelah selesai kirap ini apakah boleh partai politik mengajarkan balihonya sesuai kemauan mereka sendiri atau ada KPU sendiri yang menentukan? Belum. Nanti ini belum masa-masa kampanye. Ini bahasanya bukan kampanye tapi sosialisasi. Teman-teman partai politik masih belum bisa melaksanakan kampanye karena masanya belum. Nanti setelah penetapan calon dan ini baru kita bisa mulai kampanye. Apabila ada yang melanggar Itu Bawaslu. Iya, Bawaslu nanti yang itu ranahnya Bawaslu. Kalau ada pelanggaran terkait kampanye yang itu namanya Bawaslu. ya Bu, harapannya Harapan kami seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih 2024. Memang kalau pilpres kita optimis bisa mencapai 85% gitu ya. Nah, harapan kita 2024 lebih dari 85%. Harapan kita seperti itu. Bu, izin Bu, terkait ini verifikasi bacalek, apakah ada temuan apa segala? Kalau temuan, karena ini masih awal ya, masih verifikasi awal, kita ada temuan misalnya foto belum sesuai, itu kita temukan. Kemudian yang seharusnya diisi foto diri tapi diisi oleh mantan partai politik misalnya, itu masih kita temukan. Nah, hal-hal seperti ini, dokumen-dokumen yang kita temukan tidak sesuai, ini nanti akan diperbaiki di masa perbaikan. Kalau untuk ini Bu, selesai verifikasi ini sendiri tanggal berapa? Tanggal 23 ini selesai. Oh, Nanti kami keluarkan BA itu akan kami sampaikan ke provinsi untuk melaporkan hasil verifikasi. Oh, siap. Terima kasih. Ada masa perbaikan dan kami akan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU di masa perbaikan terkait dengan data-data yang sudah dimasukkan di aplikasi Silon. Itu kan ada yang tidak sesuai terkait dengan fotonya masih tidak sesuai dengan biodata yang ada. Itu kan juga banyak yang kita cermati di dalam Silon. Kalau temuan sampai saat ini belum ada, tetapi kami sudah melakukan pencermatan di dalam Silon. Silon itu kan sistem informasi pencalonan KPU yang bisa kita akses untuk melakukan pengawasan tahapan pengajuan bakal calon. Nah, pengajuan bakal calon ini kan nanti akan ditetapkan sekitar bulan berapa ya, kalau tidak salah tadi mendekati bulan September kalau nggak salah ya.
itu nanti sebelum ditentukan itu kan ada masa perbaikan. Dari masa perbaikan itu kita akan menyampaikan kepada KPU hal-hal apa yang mungkin perlu kita berikan saran kepada KPU. Bu, ini kan masa verifikasi kalau nggak salah tinggal berapa hari lagi nih Bu? Ya, nanti Verifikasinya masih beberapa hari ya. ya 23 kan? Ya, nah, 23 Juni. 23 Juni. Setelah itu masa perbaikan. Masa perbaikan. Nah, di dalam masa perbaikan itu kan sudah ada beberapa partai politik yang mengajukan bakal calon itu sudah kita cermati dan nanti akan kita berikan saran perbaikan kepada Baik. kalaupun ada yang harus diperbaiki, jangan sampai nanti menjadi temuan gitu kan. Nah, itu Konsepnya kita mencegah. Jangka waktu perbaikannya berapa? Saya lupa di tahapan timelinenya tuh berapa lama, kalau nggak 1 minggu mungkin ya, 1 mingguan kalau nggak salah. Coba dicek lagi nanti di TPJ ya, di TPJ PKPU itu berapa lama, dan dalam waktu masa perbaikan itu mungkin nanti kita akan sampaikan saran perbaikan kepada KPU. Izin bertanya lagi Bu, apabila misalnya ada partai politik yang lebih dahulu memasang spanduk atau baliho sebelum adanya kampanye, itu masuk pelanggaran atau gimana Bu? Dan di titik mana saja yang mereka bisa pajang itu? Oke, kalau masalah baliho, spanduk, umbul-umbul itu saat ini kami lihat masih wajar-wajar saja ya, masih dalam tahap proses sosialisasi bagi pasangan calon ataupun partai politik kepada masyarakat. Sejauh ini tidak ada baliho-baliho yang melanggar karena memang belum ditentukan juga zonanya di mana, titiknya di mana. Saat ini masih dalam fase tidak berkeluhan ya. Fase sosialisasi untuk partai politik untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat luas. Ada 18 partai politik ini tentunya mereka juga kan berlomba-lomba mencari simpati masyarakat. Kami Bawaslu memandangnya itu belum ada pelanggaran ya untuk pemasangan tersebut. Jadi kami masih melihat hal-hal yang wajar-wajar saja. Masih dalam koridor tidak melanggar aturan karena sosialisasi itu memang diperlukan oleh teman-teman partai politik untuk bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat gitu kan. Karena kita tahu bahwa dalam tahapan kampanye nanti, kampanye untuk partai politik itu total pemilu hanya 75 hari, sangat singkat. Jadi saat ini memang fase-fasenya untuk melakukan sosialisasi. Himbauannya kepada partai politik, kami berharap pada teman-teman peserta politik patuhilah semua aturan-aturan main untuk pemilu tahun 2024 ini. Semoga pemilu tahun 2024 ini di Kota Palangkaraya pada khususnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan yang memang harus sama-sama kita patuhi, dan mudah-mudahan sesuai dengan asas penyelenggara pemilu berjudil itu bisa benar-benar berlangsung di wilayah Kota Palangkaraya. Masyarakatnya juga nanti mendapatkan pemilih yang sesuai dengan harapan mereka, yang mampu meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan perekonomian untuk mereka. Terima kasih.